Kalian tahu nggak sih, setiap kita menarik nafas, udara memulai petualangan yang luar biasa di dalam tubuh kita. Sistem respiratorium atau sistem respirasi merupakan sistem yang bertanggung jawab atas pertukaran gas O2 atau oksigen dan karbon dioksida. Proses ini melibatkan serangkaian organ yang bekerja secara terintegrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ida Yuputri Maswidari, bisa dipanggil Dairi. Yuk kita belajar bareng tentang sistem respirasi tubuh kita. Oke, sebelum itu aku mau ngasih tahu kalian beberapa terminologi atau istilah yang digunakan dalam penamaan organ. Yang pertama ada anterior, itu artinya depan, dan juga posterior, itu artinya belakang. Lalu ada dexter, artinya kanan, dan sinister, artinya kiri. Lalu ada superior, itu artinya atas, dan inferior artinya bawah ya teman-teman. Oke, jadi pertama udara akan masuk ke lubang hidung atau artinya adalah nares. Kemudian di sini ada namanya vestibulum nasi. Dan selanjutnya udara akan masuk ke kavum nasi atau kavitas nasi yang berarti rongga hidung. Jadi kavum atau kavitas ini artinya sama-sama rongga ataupun ruangan ya teman-teman. Selanjutnya ada faring. Faring di sini terdiri dari 3 bagian. Yang paling atas itu namanya nasofaring. Yang di tengah atau yang bagian kedua itu namanya orofaring. Dan faring yang berada di dekat laring itu namanya laringofaring. Oke, setelah dari faring kemudian udara akan menuju ke laring. Nah, di sini terdapat katup epiglotis yang dimana nanti katup itu akan membuka dan juga menutup saat kita sedang menelan makanan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian ada juga plika vokalis atau yang disebut dengan pita suara. Oke, selanjutnya setelah laring, udara akan melewati trakea, yaitu saluran penghubung antara laring dan juga bronkus. Nah, di trakea ini dindingnya tersusun dari tulang rawan atau kartilago yang berbentuk seperti huruf C menghadap ke arah belakang. Bisa kalian lihat bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dari trakea, udara akan melalui bronkus. Nah, bronkus ini terdiri dari 2 cabang, yang di dexter atau yang di kanan dan juga yang di sinister yang di kiri. Nah, setelah dari bronkus, itu udara akan masuk ke bronchiolus atau cabang dari bronkus sebelum nantinya akan melanjutkan menyalurkan udara ke paru-paru. Baik, tibalah udara di paru-paru atau pulmo. Nah, perlu kalian ketahui, pulmo dexter dan juga pulmo sinister itu bentuknya berbeda ya teman-teman, karena pada bagian pulmo sinister itu bentuknya lebih kecil dan ada cekungannya begitu, karena pada pulmo sinister ini bentuknya menyesuaikan dari posisi jantung. Nah, di paru-paru ini terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan lobus. Pada paru bagian dextra atau bagian kanan itu terdapat 3 lobus. Lobus yang paling atas itu namanya lobus superior pulmodextra, yang di tengah itu namanya lobus medius pulmodextra, dan yang paling bawah yaitu lobus inferior pulmodextra. Kemudian pada pulmo bagian sinister itu hanya terdapat 2 lobus saja, yaitu lobus superior pulmosinistra dan lobus inferior pulmosinistra. Nah, di sini terdapat celah yang membagi pulmo menjadi lobus, yaitu namanya visura. Nah, teman-teman, di paru-paru ini terdapat suatu organ yang bentuknya seperti balon, namanya alveolus. Disinilah terjadinya proses pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Oke, sekian video mengenai sistem respirasi dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.